semua, saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta, saya harap, saya rindukan, saya doakan semuanya dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat, sukacita dan damai sejahtera Tuhan tetap melimpah, memerintah dalam hati dan pikiran kita. Mari kita sebentar akan mengikuti ibadah secara online Minggu Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Saya rindukan setiap kita sekalipun ibadah online, tapi mari kita kerjakan dengan rasa hormat, dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena ibadah itu mengandung janji, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang sebentar akan kita ikuti, sekalipun hanya di rumah-rumah, tapi kita beroleh berkat dari ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudaraku semua. Shalom. Amin, puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali untuk ibadah Paskah tanggal 12 April tahun 2020, dan semuanya pasti sehat dan diberkati oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan terus ada buat kita semua anak-anak Tuhan. Mari kita bersama teduh sejenak. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita di hari raya Paskah ini, dan kita mau menjadi orang-orang yang terus berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Yesus telah bangkit untuk menyelamatkan kita semua, untuk memberikan kehidupan yang kekal buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kuasa maut telah dipatahkan oleh darah anak domba, dan kita mau bersukacita bagi hari. Haleluya, Yesus. Sama telah diangkat oleh darah anak domba. Oleh kebenaran
Pengorbananmu lebih dari apapun Tuhan. Kasih-Mu besar lebih dari apapun di dunia ini ya Bapa. Kami mau terus Tuhan mengikuti setiap langkah yang Kau boleh berikan buat kami ya Bapa. Di kebangkitan Hari Raya Paskah ini Tuhan, kami mau terus Tuhan memiliki komitmen yang baru dalam Engkau ya Bapa. Darah-Mu yang mahal Tuhan telah memberikan kebebasan buat kami ya Bapa. Dan kami mau Tuhan memilih terus diperbaharui oleh Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita hatikanku.
Yesus memberkati kita semua. Amin. Mati dulu. Kamu mana Dedit? Ujian mati firman. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, di hari kebangkitan Tuhan, hari Paskah, kemenangan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan buat kita sekalian. Kita sama-sama tundukkan kepala berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terpujilah nama-Mu. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, pagi hari ini kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu datang kembali menghampiri tata kasih karunia-Mu untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami hamba-Mu, juga seluruh umat-Mu yang mendengar, memberitakan firman Allah. Biarlah kuasa dari tempat maha tinggi boleh turun atas mereka sekalian, baik ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Biarlah pengurapan yang sama di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah bagi kami agar kami sungguh dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Itulah doa kami kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Allah Juru Selamat kami sambut firman dengan sukacita. Mari yang bisa berkata sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama merayakan hari kemenangan Tuhan. Saudara-saudara, di mana Tuhan sudah bangkit, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa dosa, dan saudara dan saya diberikan yaitu kemenangan dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Di mana Tuhan Yesus hari Jumat yang lalu kita sudah rayakan hari kematiannya, dan hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Tentu setiap kita umat Tuhan harus bersukacita karena Tuhan Yesus sungguh ajaib buat kita. Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Pemazmur berkata dalam Mazmur 77 ayat yang ke-12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Nah, saudara-saudara, Pemazmur mengingatkan kepada kita supaya saudara dan saya yaitu merenungkan kembali kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar atas hidup kita. Perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan adalah dengan maksud dan tujuan saudara dan saya sungguh-sungguh, yaitu merenungkan firman, memahami firman Tuhan, sehingga dengan demikian hidup saudara dan saya telah menjadi milik dan kepunyaan Tuhan. Mari kita lihat sesungguhnya mukjizat-mukjizat yang tertulis di dalam Alkitab bukanlah yaitu cerita fiksi atau pengantar tidur, saudara, tapi merupakan kisah nyata sebagai bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Ibu saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini di hari kebangkitan Tuhan, hari Paskah, kemenangan Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus sudah memberikan kepada saudara yaitu kemenangan, saudara. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Maka kesempatan di hari Paskah ini kita perlu merenungkan kembali perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mukjizat-mukjizat yang tertulis di dalam Alkitab bukanlah cerita fiksi atau pengantar tidur, tetapi merupakan kisah nyata sebagai bukti bahwa Tuhan yang kita sembah
adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudara, mengapa Alkitab mencatat itu? Supaya saudara dan saya semakin kuat, semakin teguh iman kita kepada Tuhan. Tentu saudara dan saya punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita sudah mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Sesungguhnya ini dimaksudkan oleh Tuhan supaya saudara dan saya semakin lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita, saudara dan Tuhan, bahwa firman Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya itu tidak pernah berubah. Tuhan Yesus, kasih-Nya, Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan yang ajaib selalu diberikan kepada masa kebangkitan Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, saudaraku, di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, apa yang perlu kita pahami, apa yang kita perlu renungkan, saudara-saudara. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, yang pertama adalah kebangkitan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus mati bagi segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus sudah menebus kita. Jumat yang lalu dalam ibadah Jumat Agung kita sudah merayakan bahwa Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa kita, dan hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga di sana, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, baik Bapak Ibu saudara sekalian, di hari kebangkitan Tuhan Yesus di hari Paskah ini, apa yang perlu kita pahami, saudaraku? Yang pertama adalah Kristus telah mati bagi dosa kita. Jadi Tuhan Yesus telah mati bagi dosa saudara dan saya. Saudara dan saya harusnya dihukum, harusnya binasa, tapi oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, maka saudara dan saya beroleh kemenangan dari Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga, Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, bagi pelanggaran kita. Sebab apa yang telah penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, Bapak Ibu sekalian, kitab suci Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi dosa-dosa dan pelanggaran kita. Maka ini yang harus kita tangkap. Pengertian ini harus kita pahami dengan baik, saudara. Bahwa saudara dan saya sudah dibebaskan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah membayar saudara dan saya dengan lunas di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah membayar kita, bukan dengan emas dan perak Alkitab katakan, tetapi dengan darahnya yang mahal. Bagian yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar mati, tapi Tuhan Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Tuhan Yesus telah menyediakan, yaitu kerajaan Allah bagi kita. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat di sana, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas
dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, yang kedua di hari kebangkitan Tuhan Yesus dari Paskah ini, berita kabar baik dari Tuhan adalah bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Maka saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Biarlah iman kita, rohani kita, saudara, juga sungguh-sungguh mengalami yaitu kebangkitan dari Tuhan. Saudara dan saya sungguh-sungguh hidup yaitu di dalam kebenaran Tuhan. Saudara dan saya sungguh-sungguh hidup yaitu mengasihi Tuhan, mengalami sebuah pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa sudah dikalahkan. Saudara dan saya adalah menjadi milik Tuhan, dan sebagai milik Tuhan, Tuhan katakan supaya kita hidup memuliakan Tuhan, kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus berkata bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, tapi hidup saudara dan saya adalah milik Kristus. Oleh karena hidup kita harus kita persembahkan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus yang harus kita alami di masa-masa sulit, masa-masa sukar, keadaan di akhir zaman, keadaan yang tidak menentu ini. Saudara dan saya harus sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Alkitab berkata bahwa waktu-waktu sekarang adalah waktu yang sangat jahat. Oleh karena itu pergunakanlah waktu yang ada dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Mari kita meresponi firman Tuhan, mari kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Alkitab katakan jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi mari kita hidup untuk Tuhan, melayani Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah persiapkan buat hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga, dan biarlah kuasa kebangkitannya itu membangkitkan iman kita, membangkitkan rohani kita. Kuasa kebangkitannya itu juga sungguh-sungguh membawa saudara dan saya lebih berkenan di hati Tuhan, memberikan waktu lebih banyak untuk Tuhan, di dalam doa, dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam pelayanan. Biarlah saudara dan saya lebih sungguh lagi fokus untuk Tuhan, karena waktu Tuhan yang sudah semakin singkat, waktu Tuhan sudah semakin dekat ini saudaraku. Maka mari kita pergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan sungguh-sungguh untuk kita melayani Tuhan, mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33 di sana, yaitu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup saudara. Kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup di dalam kesungguhan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kemurnian, untuk kita melayani Tuhan, menyukakan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan di akhir zaman ini saudara. Biarlah pikiran, perasaan, dan kehendak kita sungguh-sungguh memikirkan perkara-perkara yang di atas, mencari perkara-perkara yang di atas. Saudara dan saya sungguh-sungguh hidup, yaitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dalam situasi yang mencekam hari-hari ini. Saudara-saudara, mari kita di rumah kita masing-masing, kita bangun yaitu mesbah doa kita bangun fellowship kita. Mari kita sungguh-sungguh pergunakan waktu yang ada ini dengan segenap hati untuk kita bersekutu di dalam Tuhan, membangun keintiman bersama dengan keluarga kita. Kita bawa seluruh isi keluarga kita untuk kita datang mencari Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, jangan sampai kita lengah,
Jangan sampai kita mengalami, saudara-saudaraku, penurunan iman, mengalami degradasi iman. Tapi saudara dan saya harus sungguh-sungguh memberikan waktu kita lebih banyak lagi untuk kita mencari wajah Tuhan. Biarlah hari-hari terakhir ini, saudara, kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Segenap hidup kita mau melayani Tuhan. Kita mau bangun yaitu rumah doa di rumah kita masing-masing. Biarlah setiap saat, setiap waktu saudara menghampiri Tuhan di dalam doa, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Biarlah melalui Paskah ini, saudara-saudara, engkau mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan. Imanmu, rohanimu benar-benar dibangkitkan oleh Tuhan, mengalami pertumbuhan. Kita dipersiapkan yaitu menjadi mempelai pria surga. Saudara dan saya harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Jangan sampai pelita kita padam, tapi biarlah minyak itu selalu ada dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang senantiasa yaitu mempersiapkan dirinya, mempersiapkan pelitanya untuk terus menyala bagi Tuhan. Nah, bagian yang berikutnya yang terakhir, saudaraku, di hari kebangkitan Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa yaitu akan ada kebangkitan orang mati. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, maka sesuatu yang sama nanti akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 14 di sana, jadi bila manakah kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, berita hari Paskah ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa saudara dan saya juga akan mengalami kebangkitan seperti Tuhan Yesus bangkit, saudara-saudara. Maka kita pun juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Sekalipun ada sebuah perdebatan di jemaat, yaitu di Korintus di sana, saudara-saudara, ada mereka yang ragu-ragu tentang kebangkitan, saudara-saudara. Tapi Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bahwa kita juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Orang yang mati juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Seperti Tuhan Yesus bangkit, maka saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan dibangkitkan. Saya akan baca ulang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara dikasih Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi sebuah perdebatan, sebuah pertanyaan kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu apakah ada kebangkitan dari antara orang mati? Saudara-saudara, tetapi Rasul Paulus berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi kebangkitan orang mati itu ada, saudara. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami kebangkitan seperti yaitu Tuhan Yesus bangkit, saudaraku. Maka Rasul Paulus berkata, kalau tidak ada kebangkitan, saudara, maka sia-sialah. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus berkata, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah kepercayaan kami. Oleh karena itu, saudara, jangan ada yang ragu, jangan ada yang bimbang. Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga akan mengalami kuasa kebangkitan
daripada Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26 di sana, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang percaya kepada Dia, percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mengalami yaitu kebangkitan. Dia tidak akan mati untuk selama-lamanya, tapi dia akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Bapa surgawi. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah di hari-hari terakhir Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa akan banyak pengajaran-pengajaran palsu, akan banyak saudara-saudara pengejek-pengejek akan muncul, yaitu nabi-nabi palsu, bahkan mesias-mesias palsu yang akan memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita waspadai. Saudara dan saya harus sungguh-sungguh meyakini firman Allah. Alkitab katakan dengan jelas bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita harus meyakini, kita harus mempercayai firman Allah dalam hidup kita, bahwa saudara dan saya juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Saudara dan saya harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita, saudara, kita harus mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hidup kita harus kita persembahkan untuk Tuhan. Kita harus melakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa dan pelanggaran kita. Saudara dan saya harusnya dihukum binasa, tetapi oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, saudara dan saya dibebaskan dari penghukuman api neraka yang kekal itu. Sehingga Alkitab katakan saudara dan saya akan mendapatkan yaitu kehidupan kekal. Kita akan dibangkitkan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Biarlah saudara saya adalah menjadi orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh, yaitu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, biarlah kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, saudara-saudara, sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan datang, kemuliaan Tuhan yang nyatakan atas hidup kita. Itulah yang harus kita lakukan, kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah berita kabar baik sukacita di hari Paskah, yaitu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ini, sungguh-sungguh membangkitkan iman dan rohani kita. Jangan ada yang saudara-saudara guys Tuhan kendor imannya. Jangan ada di antara kita yang loyo, jangan ada yang di antara kita yang ragu-ragu. Tapi biarlah saudara dan semakin giat di dalam Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara guys Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa jerih lelah kita, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ketika saudara dan saya dengan segenap hidup kita melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka percayalah Tuhan juga akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah pesan Paskah hari ini, saudara dan saya lebih sungguh lagi untuk kita melayani Tuhan, dengan segenap hati lagi melakukan untuk Tuhan. Biar apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Apakah balasan kita? Maka kita juga membalas kebaikan Tuhan dengan kita beribadah, dengan kita melayani,
dengan kita mengiring Yesus, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya berkat Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Mari kita maju terus, bersemangat dalam Tuhan, bertekun di dalam doa, bertekun dalam ibadah. Sekalipun saudara ada di rumah masing-masing, sekali lagi biarlah kita bangun nisbah doa di rumah kita masing-masing dengan bertekun untuk kita membangun hubungan pribadi yang intim kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kita sama-sama akan tutup di dalam doa. Bapak Ibu sekalian, haleluya. Kita bangkit berdiri. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, terima kasih kami sudah diteguhkan oleh firman-Mu, diberkati oleh firman-Mu di hari Paskah ini, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, dalam kami beribadah, dalam kami melayani, dalam kami bekerja, apapun yang kami lakukan, kami mau lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami, Roh Kudus bantu kami untuk kami boleh dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Sekali lagi, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ialah kami umat-Mu dan hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, menjadi orang-orang yang berbahagia, sebab kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, jemaat dewasa, lansia, semua Tuhan. Hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini, biarlah Tuhan Kau berkati mereka. Jerih lelah kami, jerih payah kami dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami persembahkan kepadamu Tuhan. Pakailah kami dan urapilah kami, agar hidup kami senantiasa menyukakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami. Kami terus berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia ini dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan Kau berkati bangsa kami Tuhan, Kau berkati ya Tuhan Yesus. Biarlah wabah COVID-19, virus corona ini Tuhan, biarlah dapat terselesaikan, sehingga kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu dapat berkumpul kembali beribadah di rumah Tuhan dengan sukacita. Tuhan, terima kasih, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus senantiasa membawa kami kepada kehendak-Mu, kepada rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Biarlah semua yang kami lakukan, yang kami kerjakan dalam ibadah ini hanya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati kami memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita pulang, kita buka kedua tangan kita arahkan hati dan iman kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, pandanglah Tuhan Yesus Gembala Agung, Kepala Gereja yang memberkati kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita pulang dan kita bawa berkat rahmat anugerah, cinta kasih yang besar, yang sempurna, yang datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai, memberkati hidup kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup kamu, diberkatilah anak cucu dan menantumu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu dan usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluar masukmu. Apapun yang engkau lakukan dengan kedua tanganmu dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih kalau sudah mengikuti ibadah secara online di pagi Minggu Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus. Saya harapkan, saya rindukan kita beroleh berkat dari Paskah di tahun ini. Sungguh sangat spesial sekali
Dan saya mengharapkan, merindukan, terus mendoakan, tetap semangat, kita bangkit, jadilah terang, kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kita, sekalipun kegelapan menutupi bumi, tapi gereja Tuhan boleh bangkit, bahkan gereja boleh menjadi gereja di akhir zaman. Saya menyarankan, menghimbau terus untuk Bapak Ibu, Saudara sekalian, khususnya jemaat GPI Diaspora Penggalang, mengikuti ibadah mungkin secara online. Mari kita ikuti dengan setia, dengan sungguh-sungguh, biarlah kiranya berkat Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal menyertai setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.